ada amal keagamaan yang sempurna sejauh itu iman kepada Allah Taala. Jadi perkara yang kita lagi lalati maka perlu kita bagaimana kita ini tetap berada pada diri kita dan kita tetap bertakwa kepada Allah Taala. Perkara yang paling ada dibicarakan dan kita untuk menyampaikan perkara ini maka kami dikasih sampaikan kepada Bapak Ustaz Tuhan untuk menyampaikannya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Orang tua kami yang kami muliakan, para pengurus PKM, Pak Ketua bersama pengurus, jamaah sudah mampir dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sebelumnya kepada Ketua PKM plus pengurus yang telah bekerjasama dalam mendakwakan agama ini yang telah Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Anfal. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa hajaru, kemudian imannya meningkat, dia berhijrah, aktivitas amal keburukannya berangsur dia kurangi diganti dengan amal-amal baik. Wa hajaru wajahadu fi sabilillah, beriman dia kemudian amalnya pun mulai meningkat dari amal buruk menjadi amal yang soleh. Ditingkatkan lagi kata Allah, wajahadu fi sabilillah, kemudian dia belajar menyampaikan perkara akan berjihad di jalan Allah. Ada yang nggak sanggup berjihad dia Pak, Allah berikan keringanan. Walladzina awau, ada orang-orang yang memberikan tempat, memberikan izin kepada orang yang berdakwah kata Allah, pada orang yang hijrah, kaum muhajirin, pendatang, orang ansor, kaum tempatan. Walladzina awau, memberikan izin, memberikan tempat dalam mendakwakan agama. Wa nasaru, memberikan bantuan pertolongan. Contoh pertolongan ini Pak, misalkan tadi kami kan jalan Pak, nggak ada penunjuknya. Tadi Pak saya kawan, oh ini Pak yang nggak sholat. Oh ini Pak, ini janda Pak, nggak usah datengin. Maka kelima kelompok tadi beriman, berhijrah, berjihad, kemudian dia memberikan tempat izin untuk berjihad, untuk berdakwah. Wa nasaru, memberikan pertolongan. Maka apa hasilnya? Ulaika humul mu'minuna haqqo, kata Allah. Kelima kelompok ini termasuk orang yang memberikan izin tadi, orang tempatan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang imannya benar di hadapanku, kata Allah. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, kata Allah. Setelah aku akui, ku deklamasikan, ku ikrarkan orang yang kelompok 5 tadi imannya benar, haqqo, lahum maghfirah, tidak sampai situ hadirnya mulia,
lahum maghfirah, mereka akan kuhapuskan dosa-dosanya. Gak puas lagi Allah memberikan kemuliaan kepada kelima kelompok tadi. Wa rizqun karim, dan Allah akan nanti berikan rezeki yang mulia. Apa itu Pak? Rizqun karim itu adalah al-jannah, surga. Maka dengan asbab kerjasama orang Ansor, orang tempatan dan muhajirin, kami yang datang kemari, ada orang tua kita Pak Basir dan senantiasa membina kami. Terima kasih ya. Asbab kerjasama ini sebagaimana ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Madinah menyambut dengan baik, memberikan fasilitas sebagainya. Maka apa jadi Pak? Kota Madinah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya Pak. Nah, semoga asbab kerjasama antara orang tempatan dengan pendatang ini menjadi asbab hidayah kepada kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang ada di kampung ini. Bagaimana orang-orang yang ada di kampung ini, mereka, saudara kita, mereka semangat memakmurkan musyawarah Al-Hasanain sampai semakmur-makmurnya. Insyaallah ya Pak ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah berikan kepada hambanya, pastilah ada kemuliaan di dalamnya. Apapun perintah itu yang Allah perintahkan kepada hambanya, pasti dan pasti ada kemuliaan. Kemuliaan itu akan berefek kepada kebaikan-kebaikan hamba-hamba yang mengamalkan perintah tadi. Lantas sampai nanti di alam akhirat, di kampung akhirat, kemuliaan tadi baru kita akan saksikan. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Nanti di hari kiamat amal-amal soleh hamba-hambaku ini yang sholatnya ketika dia habis pulang dari masjid, habis pulang dari musola subuh, tak nampak pahalanya. Bersedekah tak nampak pahalanya. Puasa tak nampak pahalanya. Haji tak nampak pahalanya. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat barulah amal ini akan kusempurnakan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dalam surah Az-Zumar dikatakan nanti calon-calon penghuni surga ini wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, akan dihantar Pak calon-calon penghuni surga ini oleh malaikat di depan pintu surga. Dihantar Pak. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, hatta ketika masuk pintu surga maka Allah katakan salamun alaikum, selamat sejahtera buat Allah. Fadkhulu fil jannati, maka masuklah ke dalam surga itu abadan, kekal selama-lamanya. Termasuk perintah salat sebagai contoh hadirin yang mulia. Kalau perintah-perintah yang lain ini Allah perintahkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Perintah puasa, ada ayat turun puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji dan umroh melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Perintah infak dan sedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkanlah sebagian hartamu. Tapi perintah sholat ini hadirin yang mulia, Allah langsung undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Allah Pak di langit yang ketujuh. Dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, sampailah pada satu titik, satu batas malaikat Jibril tak bisa melintas di alam itu. Ya Rasulullah, memang jasadku besar, sayapku 600 sayap. Satu sayap ketika aku kembangkan
luasnya seluas ufuk timur dan barat, kata malaikat Jibril. Tapi ya Rasulullah, kalau lebih mulia daripada aku ya Rasulullah, aku tak sanggup menembus alam ini. Maka Rasul naik menerima perintah itu. Maka terjadilah sholat 5 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Maknanya apa? Bahwa perintah sholat ini, hadirin yang mulia, bukanlah perintah yang biasa-biasa saja. Maka amal sholat ini amal yang luar biasa, lebih mulia dari amal-amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamati as-shalah. Idza sholahat sa'ir wa idza fasadat sa'ir. Amal dari seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, rukuk, sujudnya, tata caranya sempurna, sholahat kulli, maka semua amalnya dianggap sahih, baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya belum beres, belum sesuai dengan tata cara syariat yang dibawa oleh Rasulullah, fasadat, maka semua amalnya masih dipertimbangkan. Persoalannya hari ini, kebanyakan umat Islam ini memandang sholat ini perkara yang remeh. Perkara yang remeh. Padahal sholat itu perkara yang luar biasa. Lebih penting daripada makan dan minum. Sholat ini lebih penting daripada makan dan minum. Kalau seorang hamba Allah mati karena kelaparan, Allah tak salahkan dia. Ada umat meninggal dunia, wafat Pak, dikarenakan kemiskinan, kelaparan begitu, maka tak bahaya buat dia. Allah pun tak salahkan dia. Tapi kalau ada seorang hamba Allah mati dia tak sholat, nanti di hari kiamat satu kali meninggalkan sholat, satu ukuf kata Nabi jadi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lamakah satu ukuf ya Rasulullah? 80 tahun dia harus menanggung siksa. Sehingga muncullah predikat-predikat hamba Allah di muka bumi ini. Karena tadi sholat itu adalah perintah yang luar biasa, maka berbagai macamlah keadaan hamba Allah di muka bumi. Kalau dia orang yang menganggap sholat itu biasa-biasa saja, maka nanti di hari kiamat dia termasuk hamba Allah yang biasa-biasa saja. Kalau ada hamba Allah hari ini orang yang Islam menganggap sholat tak penting, maka di hari kiamat nanti dia menjadi hamba Allah yang tak penting. Coba Pak, kalau di kantor itu Pak, dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Jadi orang-orang yang nggak penting dilarang masuk. Wahai Allah, kata malaikat, ini hambamu dulu menganggap sholat tak penting. Wahai malaikat, dia bukan orang penting di hadapan. Kaifa ya Rasulullah? Ya Allah, bagaimana ya Allah? Udkhul finnar, masukkan dia ke dalam neraka. Dia tak orang penting, maka tak wajib masuk surga. Tetapi kalau kita Pak, hamba Allah ini Pak, menganggap sholat perkara yang penting, lebih penting daripada perdagangan kita, lebih penting dari perkantoran kita, lebih penting dari pertanian kita, lebih penting dari bisnis kita, maka nanti yakinlah di hari kiamat kita dijadikan Allah menjadi hamba yang penting di hadapan Allah. Sehingga wasiqal ladzina taqawlal jannati zumara, orang-orang penting ini akan Allah hantar langsung ke pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika di depan pintu surga, para penjaga surga bertanya,
Wa qala lahum khasanatuha, bertanya, salamun alaikum, selamat sejahtera. Ini Pak penting. Mengapa hari ini ada umat, bahkan banyak hamba Allah Pak, menganggap sholat itu perkara yang biasa-biasa saja? Karena mungkin belum tahu fadilah sholat ini. Mengapa Pak kita tak beli lagi, maafnya, HP yang kulalin dulu? Ada baik banget orang. Kenapa Pak kita beli HP yang Android? Android ada yang biasa-biasa saja, merek-merek biasa saja, tapi kita tinggalkan merek yang mahal. Apa namanya merek? Kalau iPhone Pro yang murah ya, apa namanya? iPhone Pak. Kenapa nggak beli iPhone Pro? Karena pembeli tahu Pak, pembeli tahu manfaat, fadilah, keutamaan aplikasi yang ada di iPhone tadi lebih hebat daripada HP yang biasa. Begitu juga kita Pak, kalau kita belum tahu fadilah terhadap satu amal ini Pak, terkadang kita menganggap amal ini biasa-biasa saja. Padahal begitu luar biasa Pak, Allah letakkan kemuliaan fadilah sholat ini pada hamba-hamba yang melaksanakan. Yang pertama kata Allah, orang yang sholatnya baik secara fikih, secara tauhid, secara bacaannya, ini mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mampu mencegah daripada perbuatan keji dan fahsyai wal munkar. Fahsyai, perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji ini Pak, keburukan yang dilakukan oleh manusia yang didorong oleh syahwat. Maaf, nonton film porno, melihat wanita dengan syahwat, apalagi berzina. Mungkar ini perbuatan yang dikarenakan tidak sesuai dengan hati. Menipu Pak, tidak sesuai. Membunuh, dia nggak membunuh, cuman ada dorongan iblis tadi. Korupsi, minum khamar, ini namanya mungkar. Jadi fahsya ini keburukan yang didorong oleh syahwat. Syahwat Pak, dia yang gak bagus-bagus, dia bersyahwat, ya kan? Termasuklah selingkuh, itu fahsya namanya. Kalau korupsi, membunuh, berjudi, menipu, apa namanya? Mungkar. Mungkar ini keburukan yang dilakukan oleh manusia dikarenakan tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya maunya ke kanan, tapi perbuatannya ke kiri, namanya mungkar. Nah, jadi beda. Dalam surah Az-Zariyat 45 Allah katakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholatnya benar kata Allah, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, wudhunya sempurna, tata caranya sempurna. Bagaimana Pak tata cara sholat Pak? TBC. T-nya tempat. Di mana tempat? Tempatnya di mana azan dikumandangkan? Di musola, di masjid. Ini sholatnya Nabi. W. Waktunya di awal waktu. An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman itu kata Allah, sholatnya biasanya di awal waktu ya, nggak dimolor-molorkan. Sehingga muncul ayat fawailul lil musholin. Ada hambaku yang sholat tapi dia klaim masuk penghuni neraka. Wail. Dia mengulur-ulur waktu sholat. C-nya apa? Caranya dengan berjamaah. Jadi yang pertama tadi, fadilah sholat tadi mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat Pak, masih suka marah-marah, masih suka berkelahi, masih suka bertengkar, masih suka berselisih, ini berarti sholatnya belum baik kata Allah. Karena tadi jaminan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan sempurna ini, kata Allah, maka pasti bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, menjadi benteng. Yang kedua, Pak, fungsi sholat ini membuat jiwa kita tenang. Sehingga Nabi katakan sholat ini adalah penghibur mata. Ju'ilat aini fi sholat, kata Nabi. Ju'ilat aini fi sholat. Sesungguhnya Allah menjadikan sholat sebagai penghibur mataku, kata Rasulullah. Jadi sholat itu, Pak, sebagai zikir penenang jiwa, Pak. Penenang jiwa. Dalam surah Ar-Ra'd 38 Allah katakan, ala bidzikrillah, wahai hambaku, aku maha tahu kau pasti punya masalah, dan masalah itu datang dariku, walaupun melalui asbab-asbab yang lain, melalui istrimu, melalui anak-anakmu, melalui jiran tetanggamu, melalui musuh-musuhmu, melalui orang-orang kantormu, melalui para pembelimu, semua. Bizikrillah, tapi ketika kau ingat aku, berzikir kepadaku, tatma'innul qulub, sungguh akan kuat dirimu tenang. Salat ini, Pak, kalau dikerjakan dengan khusyuk tawadhu, Pak, diri kita tenang, Pak. Diri kita tenang. Innani anallah, ini sholat li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Dirikan sholat karena sholat adalah zikir. Yang ketiga, fungsi sholat ini mempercepat pengabulan doa kita, kata Allah. Peristiwa Nabi Zakaria bermohon, ya Allah, aku sudah tua renta, ya Allah. Istriku pun mandul, ya Allah. Rasanya tak mungkin lagi aku punya anak, ya Allah. Ketika Zakaria sudah klimaks, harapannya, rojaknya sudah klimaks, tak ada harapan lagi, ya. Disitulah Allah jawab. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika ada masalah yang kita klimaks tak bisa menyelesaikan, Pak, tak ada, Pak, celah dalam pikiran kita melalui simpulan-simpulan, nggak ada. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Sebut zat Allah. Kalau minta rezeki, ya Rozak, ya Rozak. Kalau membuat hati lapang, ya Fatah, ya Fatah, ya Allah, ya Fatah, wahai pembukaan. Kalau ada masalah, kata Allah, kalau ada masalah yang susah penyelesaiannya, zikirkan nama Allah Wahhab. Apa di Wahhab? Maha pemberi. Makanya kata-katanya Hab. Rabbi habli indaka minas solihin. Rabbana hablana min azwajina. Itu Allah ajarkan kepada kita. Setiap ada masalah yang deadlock ini nggak ada jalan keluarnya. No solution, nggak ada solusinya. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Wahhab, habli, ya. Berikan kepadaku, ya Allah. Fi hadzal umur, ya Allah, dalam umurku ini, dalam persoalanku ini, ya Allah. Sahil umurana, ya Allah. Mudahkanlah urusanku, ya Allah. Begitu. Jadi fungsi salat ini menjadi curhat kepada Allah, Pak. Dalam salat ini Nabi Zakaria bercurhat. Hunalika da'a Zakaria Rabbi, ketika di sana di mihrabnya Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli indaka minas solihin, ya Allah, berikanlah hamba keturunan di sisimu, ya Allah, keturunan yang baik. Maka Allah utus malaikat Jibril. Malaikat Jibril memanggil Zakaria, Zakaria, wahai Zakaria. Ini ketika sedang berdiri, Pak.
Berdiri itu saat kapan Pak? Doa dikabul ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi harus benar. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in ada tekanan ianya, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada matahari aku menyembah, pada matahari aku mohon pertolongan. Inilah pentingnya Pak memperbaiki sholat. Buat majelis-majelis halaqah di Nasuha, gabungan dari bawah satu Pondok Ladang Kampung Tengah, IP atas sudah 2 tahun lebih halaqah Quran. Tadi pagi di Masjid Tapal sudah dimulai halaqah Quran Iqra. Penting Pak mempelajari. Walaupun masih huruf ja dipelajari, jaji jujaj, tapi akan berefek baik buat sholat kita. Selanjutnya Pak, fungsi sholat ini mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan. Mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti kita lihat hubungan dengan azan. Gabungan sukses dan bahagia, Allah berikan satu kata yang menyimpul kata sukses dan bahagia. Sukses Pak bahasa Arabnya fauzun. Ada namanya fauzan. Sekolah fauzan, fauzan itu sukses. Bahagia farah, farhun. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, haramallahu jasad walam yara, maka Allah haramkan jasadnya di situ api neraka. Jadi fauzun sukses, farah itu bahagia. Gabungan sukses dan bahagia Allah letakkan satu kata namanya falah. Hayya 'alas shalah, wahai hambaku, kamu falah, sholat dulu. Hayya 'alal falah, kalau kau sholat menghadiri muazin, maka dua ini fauzun dan farah, sukses dan bahagia menjadi falah. Kau akan mendapatkan falah. Apa itu? Kau tidak hanya sukses tapi bahagia. Ada orang sukses gak bahagia, ada orang sukses gak bahagia. Banyak. Sukses karirnya, dan tapi maaf di akhir kehidupannya dia harus tinggal di penjara. Hartanya dihabiskan semua. Bahagia kan? Dipisahkan dengan anak istrinya. Gak bahagia. Sukses perniagaannya, sukses karirnya, rumah tangga berantakan, istri berkarir, suami berkarir, tak jumpa, anak menjadi anak pang. Saya cuma anak pang Pak kadang-kadang. Kasih uang kemarin. Pak Haji, bangku banyak Pak. Maaf ya. Perempuan Pak, ini Pak orang kaya Pak. Ada orang tuanya ngasih duit di simpanan nggak diterima. Kenapa? Ternyata dia orang kaya. Ini contoh sukses tak bahagia. Fauzun ada, farah tak ada. Kenapa? Hayal falah tidak ditunaikan. Jangan-jangan ini penyebabnya. Sehingga ada itu. Setelah hayal sholat, ajarkan kalau kamu sholat dengan baik, hayal falah, maka falah tadi, kemenangan tadi, yang isinya sukses dan bahagia akan kau raih. Kenapa? Karena orang yang sholatnya baik, setiap ada masalah, dia pasti ingat yakin tentang ayat Allah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kepadaku dengan sahabat dan sholat. Seorang sahabat Pak bernama Mu'ad diutus oleh Rasulullah Pak, berjalan kaki, terasa sangat jauh, di depannya ada gunung. Ya Allah, aku tidak mendakwakan agamamu ya Allah, tapi terlalu jauh ya Allah, hamba sangat letih, hanya sholat 2 rakaat Pak. Mohon ya Allah agar kau geser gunung ini ya Allah. Maka falah tadi Pak, sholat 2 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat tadi bisa menolongnya. Gunung tadi Pak atas perintah Allah bergeser. Maka dijuluki Mu'ad bin Jabal.
Mut'at si anak Jabal. Bahkan ada seorang sahabat Pak, ketika majelis seperti ini, salah seorang sahabat pulang Pak, tak permisi kepada Rasul. Selesai majelis, Rasul bertanya, "Aina fulani?" Di mana tadi si pulang? "Ya Rasulullah, di rumahnya tak ada garam ya Rasul." Jadi dia pulang ya Rasulullah, dia sholat minta garamnya. Perkara minta garam aja Pak, minta kepada Allah. Begitu lemahnya kita. Nah, jadi perbaiki sholat, kata Allah, siapapun yang memperbaiki sholat, orang kaya, pejabat, rakyat, semua orang miskin, perbaiki sholat, maka kehidupannya akan berjaya. Kalaupun dia miskin, dia akan berjaya dalam kemiskinannya. Kalaupun dia kaya, dia akan bahagia dalam kaya. Begitu Pak. Maka adalah pentingnya Pak. Pentingnya kita ini Pak. Jangan sholat sendiri. Ketika Allah sudah berikan kita imma syakuro wa adainahum sabila, berikan hidayah, imma syakuro, maka ada hamba-hamba yang mensyukuri hidayah tadi. Setelah diberikan iman, kita mau sholat, maka dia tak mau Pak masuk surga sendiri. Dia ajak tetangganya, "Assalamualaikum." Ayo. Jadi kami tadi Pak sudah belajar mengingatkan saudara-saudara kita. Hari semalam Pak, alhamdulillah Allah antar kami ke tempat biliar. Alhamdulillah mereka terima, teman belum mau sholat. Nanti diulang lagi, saya kurang lagi. Kenapa? Karena ada ayat Allah dalam surah Al-Anfal 50 katakan, "Wattaqu fitnah." Takutlah kepada azab. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Azab itu nanti kata Allah tidak hanya kuberikan kepada orang-orang yang zalim saja kepada di antara kamu. Jadi kata tidak hanya berarti bisa sama kita. Contoh Pak, uang ini tidak hanya saya berikan kepada si A, berarti akan diberikan kepada si B. Ini kan antara kutub utara dan selatan. Kalau kutub utaranya orang yang zalim, kutub selatan orang yang alim soleh, maka kata Allah, "La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Azabku nanti kata Allah tidak akan kuberikan kepada orang yang zalim saja. Maknanya apa? Orang yang alim, orang yang soleh berpotensi mendapat siksaku, karena dia dayus. Apa dayus? Tidak peduli terhadap saudaranya yang belum mau sholat. Ini apa? Pentingnya kami berdakwah ini. Bukan mencari popularitas. Yang dakwah ini kita tahu. Bapak kan kenal wajah-wajah kami. Bukan ustaz-ustaz tenar itu, ustaz-ustaz kondang itu, teko ora diundang. Ustaz tenar di televisi, berarti ustaz kondang, teko ora diundang. Makanya kita berterima kasih kepada Ketua BKN pengurus. Semoga dengan asbab kerjasama ini Pak, ke depan mungkin kita 8 pekan sekali Pak Iqbal kemari. Karena habis ini nasuhan nanti kan Kampung Tengah, nanti musola balai desa, Pondok Ladang, Bawah 1, Kampung Becek, dengan Wonosari. Nanti kalau boleh lagi masuk ke LDI, masuk lagi ke masjid-masjid Muhammadiyah. Karena masjid ini Pak miliknya Allah, bukan milik persatuan, bukan milik pengurus masjid. Ada hak masjid ini Pak untuk dibuat dakwah. Ketika pengurus masjid mengizinkan orang berdakwah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah pengurus masjid ini, orang yang imannya benar. Lahum maghfirah, nanti mereka ampunkan dosanya. Begitu. Tapi ada juga Pak gara-gara satu rumah ibadah sampai sekarang belum mengizinkan kami masuk. Padahal kami minta bayaran. Takut kalau jamaahnya lari semua Pak. Takut sama jenggot kan. Kemudian jenggot masuk Pak. Jamaahnya sedikit. Ya nggak apa-apa. Takutku jamaahnya nggak ada yang masuk, iblis. Di masjid bertengkar, di masjid kisru, di masjid berselisih. Itu yang masukkan iblis Pak. Insya Allah ya Pak ya. Mana petugas tadi? Lambat.
Jadi ini Pak, pentingnya sholat kita. Pentingnya sholat. Nah, maka ketika sholat dengan benar, perbaiki sholat maka Allah akan perbaiki segala urusan. Nah, ini ada sedikit miskomunikasi ya. Harusnya tadi Pak, 15 menit ceramahnya, tak tunggu kok, nggak bergerak. Karena Pak jam 7 tadi sudah habis ceramah Pak. Aduh, kok capek kali aku ceramah ini. Ya aku jam 7 pas udah diikat makan apa-apa Pak. Jadi Pak, bagaimana Pak kita ingin musola ini Pak, bukan hanya kita yang hadir. Bagaimana tetangga-tetangga kita Pak, kemana kita ya. Bahaya-bahaya laten sudah masuk di kampung kita Pak. Itu bahaya laten tuh. Bahaya laten. Nah, ya kan? Cuma nanti bagaimana kita silaturahmi buat mereka. Nah, ya kan? Salam ya Pak ya. Semoga ini menjadi asma bijaya buat kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Pak